Ibu pernah bilang kalau kematian adalah bagian dari kehidupan. Bahwa karena kami hidup, kami juga harus mati. Namun, ketika kakakku melahirkan bayi yang tidak pernah hidup, aku jadi bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa mati kalau tidak pernah hidup? Pertanyaan itu tidak pernah aku tanyakan pada siapapun. Semua orang di rumah sibuk mempersiapkan pemakaman bagi ponakanku. Ibu dan bapak berperan menyambut tamu, nenek mengatur urusan dapur, dan kakakku Siseh masih bersedih di kamar. Aku sendiri diberi tugas untuk membagikan rokok pada para tamu laki-laki, serta membawa makanan dari dapur ke hadapan tamu. Sore harinya, mayat ponakanku dimakamkan. Aku hanya melihat gumpalan kafan putih dimasukkan ke liang kubur. Aku tidak melihat Kak Siseh dan ibu di kuburan. Mungkin mereka masih bersedih di kamar. Setelah ponakanku dimakamkan, aku mendengar bapak berbincang dengan kakek seputar siapa yang akan menjaga kuburan untuk menggantikan suami Kak Siseh. Suami Kak Siseh sudah meninggal beberapa bulan yang lalu karena kecelakaan. Pekerjaan suami Kak Siseh sebagai sopir truk membuat kematiannya seolah sudah dapat diprediksi. Bapak bilang, kalau aku dewasa nanti, aku tidak boleh jadi sopir atau nelayan, karena pekerjaan itu sering mengambil nyawa orang-orang. Kamu tahu sendiri bapak mau pergi ke Kalimantan. Suara kakek terdengar jelas di antara kerumunan orang-orang yang masih mengitari kuburan. Bapak mengangguk dan mencari-cari seseorang. Ketika matanya bertumbukan denganku, dia langsung menunjukku. Kalau begitu, Udin saja yang menggantikan bapak. Kakek dan bapak mengangguk berbarengan. Saat matahari sudah hampir tenggelam, bapak menyuruhku untuk ikut dengannya ke kuburan. Di belakang bapak, aku melihat nenek yang membawa kemenyan. Jelaskan dulu pada Udin, kata nenek. Nanti saja di kuburan, Buk. Aku kira hanya aku, bapak, dan nenek saja yang pergi ke kuburan. Ternyata ada sekitar 5 orang yang menyusul kami. Aku kenal mereka semua karena rumah kami berdekatan. Aku bertanya ke bapak, apakah di kuburan akan ada anak seumuranku juga? Bapak menjawab bahwa hanya akan ada mereka 7. Nenek sudah kembali ke rumah setelah menaruh kemenyan dan lampu di dekat kuburan. Bapak belum menjelaskan kenapa aku dibawa ke kuburan sampai setelah kami sholat maghrib bersama-sama di kuburan. Dengan hanya beralaskan tikar, kami mengaji dan berzikir. Setelah sholat Isya, Paman Kadrun, salah satu orang yang menjaga kuburan, mengajak bermain kartu remi. Bapak tidak ikut bermain kartu untuk mengobrol denganku. Bapak bilang, aku dan semua laki-laki yang ada di kuburan saat ini harus menjaga kuburan ponakanku selama 40 hari. Orang yang menjaga kuburan diusahakan harus sama dari awal sampai akhir. Jadi, aku harus tidur di kuburan selama 40 hari mendatang. Kenapa orangnya harus sama? Tanyaku. Agar tidak mudah dikelabui penut, jawab bapak. Aku pernah dengar dari teman-temanku bahwa penut adalah makhluk pencuri mayat. Sekarang penut sudah semakin berani masuk kuburan. Di desa sebelah, mayat bayi yang baru dijaga 5 hari sudah dicuri. Paman Kadrun mengikuti obrolan kami. Katanya, yang jaga kuburan berubah-ubah. Jadi penutnya bisa menyamar dengan mudah. Loh, iya, yang katanya ada kafan ditemuin di tengah jalan itu? Itu kafan penutnya apa kafan bayinya? Tanya bapak. Katanya sih si bayi. Paman Rokib yang sudah menaikkan sarungnya ke atas kepala berseru. Serem juga ya. Makanya Udin harus jaga kuburan dari awal sampai akhir ya. Biar penut tidak nyuri mayat bayi kakakmu. Aku mengangguk. Saat itulah aku melihat bayangan putih yang bergerak di balik pohon. Bulu kuduku merinding. Aku tidak mampu mengalihkan pandangan dari bayangan atau memberitahukannya orang-orang tentang bayangan itu. Kepalaku langsung membayangkan bentuk penut yang sering dibicarakan orang-orang serta bagaimana dia berjalan. Jangan-jangan itu adalah bayangan penut. Matahari hanya baru menunjukkan sedikit ujungnya. Cuaca dingin sangat terasa ditambah embun yang masih menempel di dedaunan, membuat desa Seren tampak belum bangun. Namun Pak Rami sudah bersiap-siap menggarap sawahnya dengan cangkul yang sudah dia asah sejak kemarin sore. Setelah memasang sepatu tani yang sudah tidak layak pakai itu, dia keluar rumah. Dari beranda, dia bisa melihat perbukitan yang masih ditutupi kabut tipis.
Sawah-sawah yang menghampar di pinggir jalan tampak bercahaya karena ada genangan air dari hujan semalam. Tanpa memikirkan apapun, dia langsung menuju aspal jalanan. Saat itulah dia melihat benda putih di tengah jalan. Benda itu tampak familiar bagi Pak Rami, karena 2 hari yang lalu dia membantu mengubur bayi tetangganya. Kafan. Ya, benda yang berada di tengah jalan itu adalah kafan. Sebelum Pak Rami sempat mendekati kafan itu, Pak Rami melihat ada gerakan di balik pohon kelapa dekat sawah. Setelah memfokuskan pandangan, Pak Rami akhirnya bisa melihat sosok hitam yang tampak berlari dari satu pohon kelapa ke pohon lainnya. Bulu kuduk Pak Rami meremang, cangkul yang dia genggam mulai tidak terasa. Sosok hitam itu terus berlari sampai akhirnya dia berhenti begitu saja. Begitu mendadak. Ketika sosok hitam itu berlari menjauh dari pohon kelapa, Pak Rami menemukan suaranya. "Penut! Penut!" Paman Kadrun berhenti bercerita. Dia mengusap lengannya dengan wajah ngeri. Paman Kadrun terus bercerita tentang kuatnya guna-guna yang dihasilkan dari pesugihan menggunakan penut. Namun, aku mulai hilang fokus karena masih memikirkan bayangan putih yang bergerak di balik pohon pisang. Tadi, sewaktu aku menunjuk bayangan itu pada Bapak, Bapak bilang, di kuburan memang terdapat banyak makhluk halus yang tidak akan mengganggu kalau kita tidak mengganggu. Jadi, Bapak menyuruhku mengabaikan makhluk-makhluk itu kalau menampakkan diri. Malam semakin larut. Bapak menyuruhku tidur lebih dulu. Aku menurut karena besok aku harus masuk sekolah. Hanya dengan beralaskan tikar dan berselimut sarung, aku tertidur dengan mudah. Sayangnya aku bermimpi buruk. Dalam mimpiku, aku melihat sebuah wajah besar yang hitam pekat tersenyum lebar padaku. Di mulutnya ada serpihan tulang dan potongan daging. Mimpi itu membuatku terjaga dengan keringat dingin membasahi punggung. Saat terjaga, ternyata masih malam. Aku melihat Bapak dan 4 orang lainnya tertidur di tikar. Aku mencari-cari Paman Kadrun, pasti dia yang kebagian berjaga. Saat menoleh ke arah kuburan, aku melihat Paman Kadrun berjongkok di pinggir kuburan. Dia menunduk begitu dalam sampai aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. "Paman, ngapain?" tanyaku. Paman Kadrun tidak menjawab. Perlahan, aku bangkit berdiri untuk menghampiri Paman Kadrun. Aku mengira Paman Kadrun tidur sambil berjongkok karena terlalu lelah. Belum sempat aku menghampiri Paman Kadrun, aku mendengar teriakan dari belakangku. "Udin, jangan, jangan!" Aku menoleh dan melihat Paman Kadrun berlari ke arahku dari balik pohon pisang. Paman Kadrun berlari melewatiku untuk menghampiri kuburan. Ketika aku menoleh ke arah kuburan, Paman Kadrun yang berjongkok sudah menghilang. Karena teriakan Paman Kadrun tadi, Bapak dan beberapa orang lainnya terbangun. Mereka tampak kebingungan. "Penut, penut nyamar!" teriak Paman Kadrun. Dia berjongkok dengan posisi yang sama seperti Paman Kadrun sebelumnya untuk meraba kuburan. Semua orang tampak kaget dan aku sendiri masih memproses apa yang terjadi. Paman Kadrun menarik napas lega dan mengumumkan bahwa kuburannya baik-baik saja. Bapak ikut menghampiri kuburan dengan wajah pucat. Paman Kadrun menenangkan Bapak bahwa kuburannya aman. Untung saja Udin bangun. Tadi aku buang air sebentar. Kukira bakal aman. "Nanti bilang aja kalau mau buang air, dokter. Biar gantian," kata Paman Dani sambil mengucek-ucek mata. "Tadi, penutnya kayak gimana, Din?" Paman Dani menatapku penasaran. "Kayak Paman Kadrun," kataku. "Wah, bahaya." Paman Dani menatap Paman Kadrun. "Ini beneran Kadrun nggak?" Paman Kadrun berdiri. Bapak yang berada di samping Paman Kadrun ikut berdiri. Semua orang berdiri dan menatap Paman Kadrun. Suasana kembali berubah mencekam. Hanya saja, kali ini aku tidak sendirian. Semua orang sudah bangun. "Ya, ini Kadrun lah," kata Paman Kadrun sambil menunjuk diri sendiri. Sudah. Bapak mengajak Paman Kadrun untuk kembali duduk di tikar. Bukannya orang-orang zaman dulu bilang kalau penut nggak bisa bicara? Memang, penut bisa menyamar jadi siapapun, tapi tampilannya saja. Kalau mereka mengeluarkan suara, yang terdengar hanya suara serem. Semua orang mengangguk setuju. Mungkin karena mereka masih mengantuk dan capek. Paman Kadrun kembali duduk di tikar. Sisa malam itu digunakan untuk mendiskusikan kejadian tadi dan bagaimana menanggulanginya. Di sekolah, aku terus-menerus teringat dengan Paman Kadrun yang berjongkok di samping kuburan.
Bagaimana kepalanya terkulai dan sarungnya yang tampak aneh. Apa benar itu Penut? Itu artinya aku sudah melihat Penut. Dan itu mengerikan. Ternyata Penut bisa benar-benar terlihat seperti orang yang aku kenal. Bagaimana kalau suatu malam Penut itu menyamar menjadi aku? Membayangkannya saja sudah membuat aku gemetaran. Sepulang sekolah, aku langsung membantu bapak untuk menyabit rumput untuk sapi di hutan dekat rumah. Biasanya, aku melewati pematang sawah untuk pergi ke hutan. Tetapi hari ini, karena aku harus mampir ke rumah Nyai Sudi untuk mengundangnya datang ke rumah, agar bisa memijit ibu, aku lewat pinggiran hutan. Ketika melewati jalanan tidak beraspal itu, aku harus melewati rimbunan pohon pisang serta sebuah makam kecil kuno yang tidak diketahui pemiliknya. Aku tidak pernah merasa takut ketika melewati makam itu. Bapak bilang, makam kuno tidak pernah mengganggu orang-orang di sekitarnya. Namun hari ini, ketika aku melihat makam horor itu, bulu kuduku meremang. Tidak ada orang di sekitar. Dan aku kembali mengingat sosok Penut tadi malam. Aku hampir melewati makam itu ketika mendengar suara orang memanggil. Aku kenal suara itu. Biasanya aku mendengar suara itu di rumah. Suara suami Kak Siseh. Tubuhku tiba-tiba membeku. Sabit yang kupegang di tangan kanan mulai tidak terasa. Keringat bermunculan di dahi dan punggungku. Semakin aku mendengarkan suara itu, semakin aku teringat wajah Kak Siseh yang hancur saat dimandikan. Suami Kak Siseh hampir tidak dapat dikenali ketika dibawa ke rumah. Dulunya, dia memiliki banyak tahi lalat di wajah. Tapi ketika aku melihat wajahnya hari itu, yang aku lihat hanya daging dan tulang yang kotor dan lebam. Aku meneguk ludah. Suara itu semakin terdengar jelas. Seolah, kalau aku menoleh sekarang, aku bisa melihat suami Kak Siseh berdiri di belakang. Kata Bapak, kalau aku merasa takut, aku bisa merapalkan doa-doa yang sudah kuhafalkan. Namun saat ini, tidak ada satupun doa yang bisa kuingat. Kepalaku terus-menerus menampilkan wajah hancur suami Kak Siseh. Udin. Aku ingin berteriak lalu lari sekencang-kencangnya. Sayangnya, tubuhku terasa begitu lemas. Makam kecil yang berada di dekat jalan tampak bergetar, seolah sesuatu akan keluar dari dalam. Aku memejamkan mata. Suara panggilan itu semakin terdengar gaduh dari belakang. Aku juga merasakan kakiku bergetar. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak membuka mata. Entah kenapa, perasaanku mengatakan bahwa aku tidak boleh menoleh ke belakang dan tidak boleh menjawab panggilan itu. Aku terus menunggu sampai suara itu memudar. Lalu, perlahan menghilang diikuti dengan perginya aura-aura seram yang kurasakan. Ketika tubuhku tidak terasa lemas lagi, aku langsung membuka mata dan berlari menjauhi makam itu tanpa pernah menoleh ke belakang. Bapak bilang, Penut selalu memiliki segala cara untuk menakut-nakuti penjaga kuburan. Kalau para penjaga yang menjaga kuburan bayi terkelabui atau memiliki iman yang lemah, Penut bisa mengisap energinya lalu mampu menyamar dengan sempurna menjadi orang itu. Bahkan, katanya ada beberapa penjaga yang bekerja sama dengan Penut setelah ditawari kekayaan. Itulah sebabnya, lebih baik yang menjaga kuburan adalah orang-orang terdekat dari si bayi. Gangguan yang aku dapatkan di makam adalah salah satu cara Penut untuk membuatku takut. Tentu, aku memang takut. Untungnya aku tidak menyerah dan menjawab panggilan itu. Karena bisa saja itu adalah panggilan maut. Panggilan yang dapat membuatku sakit berlarut-larut sehingga aku tidak bisa menjaga kuburan. Bapak memberiku saran agar ketika gangguan dari Penut datang lagi, aku tidak boleh panik. Yang harus aku lakukan hanyalah memejamkan mata dan percaya bahwa Penut bisa dikalahkan dengan diabaikan. Mengabaikan Penut artinya memudarkan kekuatan yang dimiliki makhluk itu. Semakin aku berinteraksi dengan Penut, makhluk itu bisa semakin menguasaiku. Saran dari Bapak terus aku jalankan setiap hari. Namun, aku masih bertanya-tanya kenapa sewaktu di makam, Penut itu bersuara seperti suami Kak Siseh. Bapak pun enggan untuk menjawab. Jawaban itu kudapatkan beberapa hari kemudian ketika menjaga kuburan keponakanku bersama Paman Kadrun. Namanya Mat Hanu. Orang-orang memanggilnya Mat Han. Sejak kecil hidupnya sudah sengsara semenjak ditinggal kedua orang tuanya yang meninggal dalam tragedi kebakaran. Sudah ditinggal orang tua, dalam semalam Mat Han juga sudah tidak memiliki rumah lagi akibat tragedi itu.
Untung saja ada kakeknya yang bersedia mengurus Matan sampai besar. Belum sepenuhnya dewas, Matan sudah harus bekerja banting tulang di sawah. Dia hanya mampu menyelesaikan pendidikan SMP karena kemauannya sendiri. Katanya, pendidikan bukan untuknya. Dia menjadi buruh tani yang selalu datang tepat waktu ke sawah orang lain. Kerjanya pun bisa dibilang sangat memuaskan. Saat menjadi buruh tani itulah dia bertemu Siseh. Bapaknya Siseh adalah salah satu orang yang menggunakan jasa Matan untuk menggarap sawah ketika itu. Siseh sendiri punya tugas untuk mengantarkan makanan ke sawah. Ketika mereka bertemu, sepertinya obrolan mereka cukup cocok. 2 bulan kemudian, rumor mengatakan kalau mereka sudah pacaran. Namun, orang tua Siseh dikenal religius. Ketika mendengar rumor pacaran itu, mereka langsung memaksa Siseh dan Matan untuk menikah. Pernikahan itu terjadi secara sederhana dan tidak neko-neko. Semua kerabat senang. Matan dan Siseh pun bahagia. Namun setelah menjadi kepala keluarga, Matan tidak bisa menjadi buruh tani lagi. Uang dari menjadi buruh tani tidak cukup membiayai keluarganya. Dia pun kemudian mencoba menjadi sopir truk. Uang yang didapatnya menjadi sopir terbilang lumayan. Tapi pekerjaan itu memaksanya sering berada di luar rumah. Saat menjadi sopir truk itulah Matan sering cari musuh. Dia sering menabrak truk saingannya dengan sembrono, sering mengajak bertengkar, dan suka mabuk-mabukan. Waktu kecelakaan dan meninggal, banyak yang berspekulasi soal kemungkinan musuhlah yang menjadi dalang di balik kematian Matan. Namun, karena tidak ada bukti, kematian Matan dianggap hanya kecelakaan biasa. Kecelakaan biasa yang membuat wajah Matan tidak berbentuk seolah habis dikuliti setan. Paman Kadrun berhenti bercerita untuk menghabiskan rokoknya. Dia melirik ke belakang untuk melihat apakah bapak sudah kembali. Aku yang bertanya tentang suami Kak Siseh pada Paman Kadrun masih penasaran kenapa penut itu menyamar sebagai suami Kak Siseh. Itulah Din, kalau orang punya banyak musuh waktu masih hidup, pas dia mati, yang hidup juga masih dimusuhi. Paman Kadrun mencondongkan tubuhnya untuk berbisik. Matan itu orang teledor, gegabah, suka cari masalah. Paman yakin, penut yang ngincar mayat anaknya Siseh itu dari suruhan musuh Matan. Lalu, bagaimana cara mengusir penut itu, Paman? Waduh, gimana ya? Paman juga tidak tahu. Yang penting kita jaga kuburan ini selama 40 hari. Aku mengangguk tanda mengerti. Paman Kadrun menyuruhku tidur setelah perbincangan panjang kami. Tapi harusnya aku tidak mengikuti ucapan Paman Kadrun. Harusnya aku bangun. Ketika aku bangun dini harinya, mayat keponakanku sudah dicuri. Kuburannya menganga lebar seolah menertawakan usaha kita semua selama ini untuk menjaganya. Semua orang di kuburan panik. Aku tidak bisa melihat Bapak atau Paman Kadrun dimanapun. Beberapa orang masih berdiri di dekat kuburan untuk memastikan apakah mayat keponakanku masih di sana. Beberapa lainnya berlari keluar kuburan untuk mengabarkan yang lain. Aku sendiri berdiri di atas tikar sambil memperhatikan keadaan sekitar kuburan. Daun pohon pisang berayun-ayun terkena angin. Kegelapan yang pekat tampak di langit. Kuburan-kuburan lain hening. Kemudian aku mendengar suara bapak dari kejauhan. Dia menyuruh mencari jejak penut sebelum benar-benar menghilang. Aku membayangkan makhluk hitam bersuara seperti suami Kak Siseh menggendong mayat bayi yang begitu kecil dan rapuh. Tiba-tiba saja aku merasa mual. Perutku bergolak. Seorang tetanggaku berlari ke arahku dan menyuruhku menjaga kuburan karena mereka akan memburu penut. Aku tidak menjawab sebab perutku begitu mual, rasa jijik dan takut memenuhi rongga-rongga tubuhku. Tanpa menunggu jawabanku, dia dan semua orang lainnya berlari pergi dari kuburan. Beberapa rumah kembali menghidupkan lampunya dan para lelaki dewasa keluar rumah sambil memperbaiki sarung, sedangkan perempuan dewasa berdiri di pekarangan dengan wajah cemas. Butuh beberapa lama bagiku untuk berjalan ke bibir kuburan, ke tempat yang harusnya menjadi tempat peristirahatan terakhir keponakanku. Di bibir kuburan, aku melihat kegelapan. Tidak ada kafan atau apapun. Bahkan kayu-kayu yang digunakan untuk menutup mayat berserakan di luar. Hilang anakku. Itu suara Kak Siseh. Dia berlari ke arah kuburan sambil menangis menjerit. Suaranya kembali membuatku mual.
Dari dulu kami tidak terlalu dekat karena jarak umur kami cukup jauh. Sekarang, ketika aku melihatnya bersimpuh di pinggir kuburan dengan tangisan kencang, membuatku ingat bahwa kami berdua bersaudara. Ibu dan nenek datang menyusul. Mereka tidak menangis, tidak juga menjerit. Yang mereka lakukan hanyalah menenangkan Kak Siseh. Aku sendiri tidak tahu apa yang harus kulakukan di keadaan seperti itu. Kemudian, aku ingat makam kecil di dekat rumah Nyai Sudi, tempat Penut menggangguku dengan suara suami Kak Siseh. Entah kenapa, aku merasa harus pergi ke sana. Aku pun pamit pada ibu dan nenek dengan mengatakan akan pergi menyusul bapak. Ibu dan nenek mengangguk dengan cepat seolah tidak peduli aku mau pergi kemana. Aku segera berjalan keluar kuburan. Perlahan, tangisan Kak Siseh memudar. Orang-orang yang tinggal di dekat kuburan menyuruhku agar jangan pergi jauh-jauh. Bisa saja Penut itu menculikku. Aku tidak menanggapi, tidak juga mendengarkan. Kakiku melangkah mantap menuju makam kecil itu. Di perjalanan, aku melihat sawah-sawah yang gelap, padi yang berayun-ayun serta tiadanya bulan atau bintang di langit. Malam ini, rasanya desaku tidak terlihat seperti biasanya. Seolah aku berada di dunia lain, di kehidupan lain. Setiba di makam kecil itu, udara dingin menyerbuku. Padahal seharusnya matahari sudah tampak di ufuk timur. Tetapi kegelapan menyelimuti langit dan pegunungan. Aku mulai merasa ragu untuk mendekati kuburan itu yang tampak begitu gelap, karena tidak ada satupun pencahayaan di langit. Ketika mataku sudah beradaptasi dengan kegelapan, aku melihat makam itu kosong, tidak ada seorang pun di sana. Keberanianku meningkat saat aku ingat bahwa mayat keponakanku dibawa Penut. Kata orang-orang, ketika mayat bayi dibawa Penut, artinya bayi itu akan dimakan oleh makhluk jelek itu. Keponakanku akan meninggal 2 kali tanpa pernah hidup sekalipun kalau itu terjadi. Aku menarik napas dalam lalu melangkahkan kakiku perlahan. Saat itulah aku mendengar suara sesuatu di dekat makam. Aku mencoba mendengarkan lebih dalam, lebih saksama. Semakin aku mendekat, perutku semakin bergolak. Dalam kegelapan yang pekat di dekat makam, aku melihat sesuatu berwarna putih bergerak-gerak. Gerakannya ke atas dan ke bawah, berulang-ulang. Aku meneguk ludah. Sekarang, aku mengenal suara itu. Suara seseorang sedang mengunyah. Bibirku terkatup rapat dan seluruh tubuhku bergetar. Hidungku membaui keamisan di udara. Kalau aku memejamkan mataku sekarang, pasti tidak akan ada bedanya. Namun, aku harus terus melihat ke depan untuk memastikan bahwa suara yang kudengar bukanlah sesuatu yang buruk. Tapi, bagaimana kalau itu Penut? Kakiku menginjak daun kering dan menimbulkan suara keras yang menggema. Setelah itu, hutan kembali menjadi sepi. Aku tidak mendengar suara burung atau kelelawar atau apapun yang bisa membuatku yakin bahwa aku tidak sendirian di hutan. Warna putih yang tadi bergerak di dekat makam menjadi diam. Aku menahan napas ketika sadar bahwa warna itu adalah kafan. Kafan itu kembali bergerak, kali ini tidak ke atas dan ke bawah, tetapi bergerak meninggi. Dia berdiri. "Udin!" Kembali aku mendengar suara suami Kak Siseh. "Udah habis, Din." Aku mundur selangkah. Jantungku berdegup kencang. Kafan itu berjalan mendekat ke arahku. Di balik kafan yang mendekat itu, aku melihat kafan lain yang lebih kecil, menggantung di ujung makam. Aku tidak bisa mengalihkan tatapan dari kafan kecil itu sampai tidak sadar bahwa Penut sudah ada di depan wajahku. Wajahnya begitu hitam dengan darah menetes di ujung dagunya. Yang bisa kulihat hanyalah kafan yang melingkari wajahnya. Kafan kotor dengan bercak darah di mana-mana. Kalau aku berteriak sekarang, aku yakin aku akan pingsan. Penut itu perlahan membuka kafannya. Memperlihatkan kepalanya yang berbentuk aneh. Terlihat seperti kepala nasi yang tidak beraturan bentuknya. Dia tersenyum menunjukkan gigi-gigi putihnya. Aku masih berdiri di depannya ketika dia telanjang tanpa kafan menyelimuti tubuhnya. Namun saat dia berjalan mendekat dan menyentuh lenganku, segalanya menjadi gelap dan hening. Bapak bilang segalanya terjadi begitu cepat. Penut itu sudah membawa pergi mayat keponakanku dan hanya menyisakan kafannya saja. Kabar bahwa Penut mencuri mayat bayi tersebar ke seluruh desa. Banyak orang berkumpul di rumahku.
Beberapa bahkan terang-terangan bertanya apakah aku sempat melihat penut itu membawa keponakanku. Aku tidak menjawab karena ibu menyuruhku diam saja di dalam kamar. Suasana di rumah terus-menerus ramai. Berbagai orang menyampaikan duka dan solusi. Bahkan, ada dukun yang diundang tetangga untuk mengetahui siapa yang menyuruh penut mencuri mayat keponakanku. Dia bilang kalau penut itu adalah suruhan orang terdekat. Karena dukun itu, bapak jadi mencurigai semua kerabat dan tetangga, sedangkan ibu tidak langsung percaya. Aku sendiri tidak mengerti kenapa semua orang begitu fokus pada siapa yang menyuruh penut mencuri mayat bayi, tetapi tidak peduli dengan kosongnya kuburan keponakanku. Kuburan itu kosong melompong, tidak ada mayat di dalamnya. Bagaimana kami bisa yakin bahwa dulunya Kak Sise melahirkan seorang bayi jika tidak pernah ada tubuh bayi? Bukankah kami seharusnya memanggil polisi dan bukan dukun? Pertanyaan-pertanyaan itu hanya berkubang di benakku. Lalu, ketika aku memikirkan malam itu, saat aku melihat penut, aku tidak yakin polisi akan percaya pada pengakuanku. Bahwa ada sosok yang diselimuti kafan mendekat padaku dan bersuara seperti suami Kak Siseh. Bahwa makhluk itulah yang memakan mayat keponakanku. Memakannya sampai habis, yang tersisa hanya kafan kecil berlumuran darah. Mungkinkah itu hanya imajinasiku? Jangan-jangan yang kulihat hanyalah seekor hewan buas. Hewan yang menggaruk kuburan dan memakan mayat keponakanku. Hewan itu pasti berbulu putih seperti kafan, dan dia membawa mayat keponakanku ke makam kecil itu. Atau, jangan-jangan itu hanya mimpi? Karena ketika bangun, aku sudah berada di atas tikar di tengah rumah. Ibu memijat keningku dengan minyak sayur, lalu dia bilang, "Aku tidak perlu menceritakan apa-apa. Bagaimana mereka bisa menemukanku saat aku pingsan? Apakah aku pingsan di kuburan?" Lagi-lagi, semua pertanyaan itu tidak pernah mendapat jawaban. Yang aku lakukan pada hari-hari setelahnya hanyalah diam dan mendengarkan. Berbagai teori dan solusi datang dari berbagai orang sampai aku muak. Namun, seorang kiai yang pernah menjadi guru ngajiku datang dan berkata, "Relakan saja, relakan. Sudah bertahun-tahun sejak mayat keponakanku diculik penut. Aku tahu bahwa Kak Siseh sudah merelakan apa yang terjadi. Dia sudah menikah lagi dan punya anak yang sehat. Bapak dan ibu tetap enggan membicarakan kejadian itu. Aku sudah merantau jauh dari desa, tetapi terkadang aku masih memikirkan kejadian itu. Tidak mungkin aku melupakan sosok penut itu. Kalau terkadang aku harus pulang malam sendirian, bayangan kafan putih yang melayang tampak di kepalaku. Lalu suatu hari, bapak meneleponku untuk mengatakan bahwa ibu sakit-sakitan. Aku harus pulang. Pulang bagiku adalah pilihan yang sulit. Rasanya, kalau aku pulang, aku bisa melihat wajah penut itu lagi di setiap sudut desa. Namun, aku harus pulang. Mungkin kalau aku merelakan kejadian itu, aku bisa pulang dengan tenang. Hanya saja, itu tidak mungkin. Karena aku percaya bahwa pada malam itu, aku berhadapan dengan makhluk paling kejam yang bisa kembali kapanpun dia mau untuk merebut sesuatu dariku.